Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wulan Ramadhani kelas 11 PJKT 2. Di sini saya akan membahas bab 10 yaitu yang berjudul routing. Di sini terdapat 9 materi. Routing diibaratkan seperti kantor pos bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Ini kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep klasifikasi routing. Di sini terdapat static routing yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Lalu ada dynamic routing yaitu routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Kemudian di sini ada dynamic routing konsep. Ada interior gateway protocol yang digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya itu sekolah atau kampus atau institusi lainnya. Lalu exterior gateway protocol yang digunakan pada intra-autonomous system routing yang diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya itu seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Kemudian di sini ada contoh protokol IGP. Ada distance vector routing protocol, yaitu ada RIP version 1, RIP version 2, dan IDRP. Lalu ada link state routing protocol, yaitu ASPF, is, min is. Terus ada hybrid routing protocol, ada EAGRP. Nah, untuk contoh yang protokol EGP itu ada BGP. Lalu selanjutnya ada routing table di materi yang kedua. Seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Untuk menghubungkan perangkat tersebut harus dilihat berdasarkan routing table-nya. Di sini berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Lalu berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari yang pertama ada semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua ada semua rute untuk network yang directly connected ke router. Dan yang terakhir ada konfigurasi tambahan yaitu static route. Nah, pada routing table nantinya kita akan melihat informasinya melalui route flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini memiliki definisinya masing-masing. Seperti D untuk dynamic, A untuk active, C untuk connected, S untuk static, O untuk ASPF, R untuk RIP, P untuk BGP, M untuk MNE, dan B backhaul, P untuk prohibit, U untuk unreachable, X untuk disable. Salah satu contohnya itu ada DAC yang berarti dynamic active connected, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface mikrotiknya sudah tersambung dan ada AS-nya yaitu active static yang artinya ia dilakukan secara manual. Lalu ke materi yang seterusnya ada static routing. Dan static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Ada static route, lalu menambahkan parameter routing yaitu DST.address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, rumus dari static routing sendiri itu mudahnya bisa dikatakan adalah dengan mau kemana lewat mana. Misalnya itu router 1 ingin akses network yang ada di router. Jadi router 1 itu ingin mengirim data ke PCB yang terhubung ke router 2. Maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PCB itu data harus dikirim melalui port tertentu yaitu dengan router 2. Maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai PCB data harus dikirim melalui router 1. Untuk klasifikasinya ada yang pertama mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, yang kedua membutuhkan resource yang ringan,
Yang ketiga, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Materi yang keempat yaitu ada static kasus, static routing. Nah, di sini terdapat 4 router yang akan kita koneksikan dengan satu dan lainnya. Nah, untuk router utama akan dikonfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain ketika ingin terkoneksi dengan internet, maka dia menginginkan perantara mikrotik utama. Nah, di sini saya sudah siapkan topologinya ya teman-teman. Kalian bisa membuat 2 router terlebih dahulu. Sini ISP-nya menggunakan yang CloudNet ya teman-teman. Nantinya kita akan mendapat rank IP kelas A yaitu 10.x.x.x yang juga dapat berupa IP private. Namun perlu diketahui, yang konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka mikrotik akan mendapatkan IP-nya dengan tipe IP public. Nah, di sini pertama-tama kalian bisa menyalakan semuanya, terus kita ke terminal yang router 1. Di sini saya login dengan menggunakan admin. Nah, kemudian kalian bisa ketikkan dengan IP address string. Di sini muncul IP 192.168.233.160 ya teman-teman. IP ini saya sudah pindahkan di sini ya teman-teman, di ether 1, dan CP-nya yaitu IP yang tadi kita dapatkan. Nah, IP ini itu bisa ditulis dengan kita ke sini, kemudian klik kanan, terus kalian ke edit. Nah, kalian bisa isikan DHCP ini di bagian label. Ini bisa diganti sesuai dengan IP yang kalian dapatkan di terminal tadi. Nah, untuk router satunya di sini saya tuliskan IP yaitu 192.168.1.1/24. Untuk ether 2 yang router 1 saya tuliskan IP 10.10.10.1/24. Nah, untuk menambahkan teks ini itu kalian bisa klik kanan lalu klik yang teks. Ini kalian bisa isikan terserah, lalu bisa kecilkan, lalu kita bisa geser saja. Untuk ether 1 yang router 2 itu saya isikan 10.10.10.2. Nah, di sini IP 192.168.1.1 juga ada di ether 3 router 1. Kemudian IP 2.1 terdapat di router 2. IP 1.2 terdapat di VPC 1 dan IP 2.2 itu ada di VPC 2. Di sini network router ke router bisa kita menggunakan dengan 10.10.10.0 ya teman-teman, karena keduanya memiliki IP 10.10. Kemudian untuk mikrotik yang mengarah ke klien adalah 192.168.1.0 untuk router 1 ke VPC 1. Untuk router 2 yang mengarah ke VPC 2 yaitu 192.168.2.0. Kemudian jika sudah, kita bisa mengubah hostname. Untuk mikrotiknya di sini kita mengubah ke mikrotik atau router 1 dulu. Kita buka ke terminalnya. Ini kalian bisa ketikkan dengan sistem identity set name router 1. Enter. Kemudian kalian bisa cek dengan sistem identity print. Di sini sudah terganti menjadi router 1 ya teman-teman. Terus kalian bisa lakukan hal yang sama ke router 2. Nah, di sini sudah tergantikan ya teman-teman. Di sini sudah menjadi router 2 karena sebelumnya sudah saya ganti terlebih dahulu. Nah, sebelum konfigurasi status routing, kita perlu melakukan koneksi antar PC. Nah, di sini kalian bisa ke command prompt run as administrator, lalu yes. Kemudian di sini kita ketikkan root add 10 0 137 untuk masnya 255.255.255. Kemudian kita tambahkan IP yang ada di VNet VMware. Nah, ini hasilnya sudah oke. Kemudian kita coba ping IP yang root 1.
105 ya teman-teman. Kita enter, nah maka hasilnya TTL. Nah, untuk mengkonfigurasi statusnya, di sini kita akan mengakses router 2 pada Winbox. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Roman. Ini kalian bisa ke tools, kemudian yang Roman, kita centang yang enable, kemudian apply, lalu OK. Nah, kemudian kita akan mengaktifkan fitur Roman di router 2. Kita ke router 2, dan di sini kita ketikkan tool Roman set enable sama dengan yes, kemudian kita enter. Nah, lalu kita bisa cek dengan ketikan tool Roman print, tekan tool Roman print, kemudian enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini router 2 sudah aktif fitur Romannya. Kemudian kita ke Winbox, kemudian klik yang Winbox, lalu connect dengan IP router 1, kemudian klik yang connect to Roman. Nah, maka bagian Roman ini akan teridentifikasi router 2. Kita klik MAC address-nya, kemudian connect. Nah, di sini sudah berhasil login dengan menggunakan fitur Roman. Nah, lalu kita akan melanjutkan konfigurasi di tiap interface-nya atau addressing. Nah, ini saya berada di Winbox yang IP router 1. Kemudian kita ke IP, lalu address. Kita klik yang plus. Nah, di sini kita isikan dengan 192.168.1.1/24. Nah, untuk enternya itu enter 3, lalu bisa apply, lalu kita plus lagi. Nah, kemudian kita isikan dengan 10.10.10.1/24. untuk enternya itu enter 2, kita apply lalu OK. Dan jika sudah, kita lanjut iterasi di router 2. Ini kita ke IP, lalu addresses, kita klik plus. Lalu untuk addressnya itu kita isikan 192.168.2. Lalu untuk addressnya kita isikan 10.10.10.2. Nah, enternya itu masih tetap 1, kita apply, lalu kita plus lagi, kita isikan 192.168.2.1/24. lalu enternya itu 2, apply lalu OK. Lalu kita cek untuk correct table-nya, kita cek di router 1. Kita buka Winbox yang router 1, kita ke IP, kemudian routes. Nah, di sini perhatikan terdapat route flag DAC yang artinya Dynamic Active Connect, atau sudah aktif, sudah terkoneksi, sudah mendapatkan IP secara dynamic. Artinya ketika kita addressing pada interface, baik itu mengarah ke klien ataupun router sebelahnya, itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Nah, namun perhatikan untuk network yang 2.0 yang ini belum terkoneksi karena belum terdaftar, sedangkan network yang lain sudah terdaftar. Maka dari itu kita perlu melakukan proses routing agar VPC dapat berkoneksi. Nah, ini kita ke router 1, Winbox router 1, kemudian kita plus. Lalu untuk DST addressnya kita isikan dalam 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita isikan dengan 10.10.10.2. Kemudian kita apply lalu OK.
Dan nantinya di sini akan muncul informasi AS, yaitu Active Status. Lalu kita ke Winbox 2, kita ke IP, terus routes, klik tanda plus. Lalu di sini kita isikan DHT address-nya 192.168.0/24. Untuk gateway-nya kita isikan 10.10.10.1. Kemudian apply, lalu OK. Dan maka jika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1, akan berisikan routing table ya, yang sudah terdaftar. Kemudian kita akan melakukan addressing VPC-nya. Nah, kita buka terminal yang VPC 1. Kita ketikkan IP 192.168.1.2/24. Untuk gateway-nya 192.168.1.1/24. Bisa enter. Ini sudah berhasil. Kemudian kita ke VPC 2, ketikkan IP 192.168.2.2/24. Untuk gateway-nya kita isikan 192.168.2.1/24. Kemudian enter. Nah, di sini juga sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil melakukan status routing pakai 2 router ya teman-teman. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu studi kasus status routing. Nah, kita ubah hostname-nya menjadi router 3, sistem dan routing. Nah, ini sudah terganti ya teman-teman. Nah, perhatikan pada IP-nya untuk router 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP yaitu 10.20.20.1/24. Adapun IP router pada router 1 memiliki IP 10.20.20.2/24. Dan untuk router 3 yang mengarah ke klien pada router 2 memiliki IP yaitu 192.168.3.1/24. Sedangkan VPC 3 memiliki IP 192.168.3.2/24. Kemudian di router 3 kita ketikkan tool Roman set enable sama 12, lalu enter. Roman print. Nah, ini untuk Ramon router 3. Lalu kita ke addressing-nya. Kita ke router 1, Winbox router 1. Lalu kita ke new Winbox. Kemudian kita klik yang connect to Ramon. Nah, di sini kita klik MAC address yang router 3, kemudian connect. Nah, di Winbox router 3 kita ke IP, kemudian addresses, lalu plus. Untuk IP-nya itu 192.168.3.1/24. Header-nya itu header 2. Lalu kita plus lagi, kita isikan dengan IP 10.20.20.2/24. Kemudian header-nya itu header 1. Jadi perbedaan untuk router 1 dan 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan 3 memiliki network 20.0 ya teman-teman. Nah, bisa kita simpulkan jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Jangan lupa melakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan IP untuk header 3. Dan selanjutnya kita melakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan yang IP 3, header 3. Ini kita ke addresses, kemudian klik plus. Nah, untuk addressnya itu kita
Gunakan 10.20.20.1/24. Enternya 3 ya teman-teman, lalu apply. Kemudian kita ke router 3. Coba cek routing tabelnya ke IP kemudian routes. Nah, perhatikan di sini hanya terdapat 2 route, yaitu yang mengarah ke router 2 dan router 3. Sekarang kita akan mendapatkan network yang belum terdaftar seperti sebelumnya. Kita klik plus, kemudian untuk DHT address-nya kita isikan dengan 192.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita isikan dengan 10.20.20/1. Lalu apply. Oke. Lalu kita plus lagi, kemudian kita apply. Lalu kita plus lagi, kita tambahkan 192.168.1.0/24. Lalu gateway-nya masih sama. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan network baru untuk router 3, yaitu 10.20.20.0 dan yang mengarah VPC 3, yaitu 192.168.3.0 di kedua router yang lain. Kemudian kita ke Winbox yang router 1. Nah, ini kita sama ke IP kemudian routes-nya. Lalu kita klik plus. Untuk DHT address-nya kita tambahkan 10.20.20.0/24. Nah, untuk gateway-nya itu 10.10.10.2. Kemudian apply. Lalu kita tambahkan lagi untuk DHT-nya yaitu 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya sama. Kemudian bisa apply. Oke. Lalu kita ke Winbox yang router 2. Nah, di sini kita juga sama plus, kemudian untuk DHT address-nya itu 192.168.3.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.20.20.2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tracing di VPC-nya. Kita buka terminal VPC 3, ketikkan IP 192.168.3.2/24. Nah, untuk gateway-nya itu 192.168.3.1/24. Kemudian bisa enter. Nah, di sini kita akan ping ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi. Di sini kita ping 192.168.2.2. Nah, ini sudah berhasil, hasilnya TTL ya teman-teman. Kemudian kita buka terminal router 4. Kita ketikkan sistem identity set name router 4. Lalu ketikkan tool Roman set enable yes. Lalu bisa tool Roman print. Maaf, ini ketutupan ya teman-teman, tapi ini sudah berhasil menggunakan fitur Roman. Kemudian kita ke Winbox router 1. Kita ke new Winbox, lalu connect to Roman. Nah, di sini sudah terdapat router 4. Kita klik MAC address-nya lalu connect.
Nah, kemudian di sini juga kita akan addressing ya. Kita bisa ke IP, kemudian addresses, kita plus, kemudian untuk addressnya itu kita isikan 10.30.30.2/24. Lalu ethernya itu ether 1, kemudian apply OK. Lalu plus lagi untuk addressnya itu kita isikan 192.168.4.1/24. Kemudian untuk enternya itu enter 2, apply lalu OK. Lalu kita ke IP, kemudian routes, kemudian kita plus. Untuk DST addressnya itu kita isikan 192.168.3.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita isikan 10.30.30.1. Lalu apply. Lalu kita tambahkan lagi DST addressnya itu 10.20.20.0/24. Untuk gateway-nya sama. Lalu kita plus lagi. DST addressnya kita isikan 192.168.2.0/24. Nah, ini sama sampai nanti terakhir. Lalu kita tulis lagi DST-nya itu 10.10.10.0/24. Kita plus lagi DST addressnya kita ganti menjadi 192.168.1.0/24. gateway-nya sama. Kemudian kita masuk ke Winbox router 3. Ini kita sudah ke IP, kemudian routes, kita tambahkan DST addressnya itu 192.168.4.0/24. Nah, untuk gateway-nya itu 10.30.30.2. Kemudian di Winbox router 2 sini kita plus. Untuk DST addressnya itu 10.30.30.0/24. Nah, untuk gateway-nya itu 10.20.20.2. Kemudian kita plus lagi, kita isikan 192.168.4.0/24. Lalu gateway-nya itu 10.20.20.2. Kemudian bisa apply. Kemudian kita pindah ke router 1. Kita tambahkan DST addressnya itu 10.30.30.0/24. Nah, untuk gateway-nya itu menggunakan yang 10.10.10.2. Lalu kita plus lagi, kita tambahkan 192.168.4.0/24. Nah, gateway-nya itu kita isikan 10.10.10.2. Kemudian bisa apply lalu OK. Kita buka terminal yang VPC 4. Jadi kita ketikkan IP 192.168.4.2/24. Untuk gateway-nya 192.168.4.1/24. Kemudian kita coba ping 192.168.2.2. Nah, sini sudah TTL. Kemudian kita ke Winbox router 2.
Kemudian kita ke new terminal, kemudian kita ketikkan IP root add gateway sama dengan 10.10.10.1, kemudian enter, lalu IP print. Kemudian kita lanjut ke Winbox router 3. Nah, di sini kita tambahkan DHT address-nya, kita kosongkan, kita klik plus. Kemudian untuk DHT address-nya itu tidak usah dihapus maupun diisi ulang, biar manual saja. Kemudian kita hanya isi gateway-nya, yaitu 10.20.20.1. Kemudian apply OK. Lalu ke Winbox router 4. Di sini kita klik plus, kemudian sama kita kosongkan, dan untuk gateway-nya kita isi 10.30.30.1, kemudian apply OK. Lalu ke Winbox router 1, kita ke IP, kemudian firewall, kita plus, kemudian untuk general chain-nya itu SRC. Setelah ke firewall kita ke NAT, kemudian klik plus. Untuk chain-nya itu SRC NAT. Dan untuk out interface kita menggunakan Ether 1. Dan untuk action-nya itu masquerade. Kemudian bisa apply. Kemudian kita ping di VPC 2. Kita ping 88. Nah, sini sudah TTL. Nah, di sini itu belum bisa ping google.com, maka dari itu kita tambahkan dulu, ketik dengan IP DNS. Nah, kita itu tambahkan dulu IP DNS-nya. Lalu kita bisa ping google.com. Nah, hasilnya akan TTL. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu konsep dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Ini ada IGP, Interior Gateway Protocol. Yang pertama ada distance vector, yaitu read dan IGRP. Lalu yang kedua ada link state, OSPF atau is-min-is. Yang ketiga ada hybrid EGRP. Lalu ada EGP, Exterior Gateway Protocol. Contohnya itu hanya satu, yaitu BGP. Jadi kalau misalnya ada sebuah jaringan besar, kita itu tidak perlu mengkonfigurasi secara statik. Kita hanya perlu mengkonfigurasinya secara dynamic. Nah, jadi protokolnya itu ada dua, ini dan ini. Kemudian kita ke OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori EGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Kemudian support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari root jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Root yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Kalau pakai OSPF, kita itu bisa menggunakan yang namanya redistribute default route, yaitu secara otomatis default route-nya ada. Kemudian kita ke Winbox router 1. Lalu kalian bisa ke routing, kemudian di sini kalian pilih yang OSPF. Lalu kalian pilih yang instance. Nah, di sini ada default, kita klik. Kalian bisa lihat di redistribute default route. Nah, di sini itu ada if install. Itu ketika routernya itu sudah ada atau baru ada, itu akan langsung di
redistribute atau didistribusikan default root-nya ke router-router lain. Misalnya didistribusikan ke router 2, 3, dan 4. Nah, kalau always ini ada atau tidak ada si router satunya itu akan langsung didistribusikan. Jadi bedanya kalau if install itu harus ada router 1. Ini harus ada router 1. Nah, itu undis. Kalau si always itu tidak perlu ada router 1. Setelah si router 1 itu mendistribusikan default root-nya, nantinya router-router lainnya akan memverifikasi. Misalnya di router 2 nanti di bagian root-nya itu ada yang namanya DAO. Dan sekian, seperti itu saja penjelasan dari video saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.